memberikan aturan itu bisa dari umur yang sangat dini, bahkan dari batita dan balita. Tentunya cara mendisiplinkannya itu berbeda ya dengan ketika anak di atas balita hingga beranjak dewasa, beranjak remaja, masa preteen. Ya kalau tadi pertanyaan Mbak Rara, kalau masih umur 2 tahun, 3 tahun, batita gitu ya, seperti apa ya, jangan marah, berikan contoh ya. Karena anak itu nggak ngerti konsep. Jangan kita mengharapkan kemarin sudah dikasih tahu, sekarang akan ingat selamanya seumur hidup, enggak begitu ya. Anak itu belum mengenal konsep waktu, kemarin diberitahu akan ingat, sekarang akan dilakukan juga. Batita itu nggak seperti itu ya. Jadi berikan dia contoh, ya kalau berantakan ya orang tua memberikan contoh, memasukkan mainannya ke keranjang gitu kan. Jadi jangan samakan dengan ibunya marahi papanya, itu berantakan, oh di mana-mana beresin gitu kan ya. Nggak bisa seperti itu. Tapi mamanya itu lihat, kasih tunjuk, ini loh Dek, mainannya dimasukkan ke keranjang. Nah itu tindakan mendisiplinkan untuk anak-anak kecil, anak-anak balita. Berarti nggak boleh kasih hukuman tuh? Hukuman itu ada dalam berbagai bentuk ya, berbagai bentuk dan dalam targetnya tertentu. Artinya kepada anak umur berapa kita kasih hukuman. Ya, tapi kita jangan bicara hukuman dulu. Kita bicara bagaimana kita bikin kesepakatan aturan bersama anak-anak. Karena kalau anak-anak itu patuh, ya pasti manfaatnya buat anak juga, buat orang tua ya. Karena anak yang patuh pasti akan menunjukkan rasa hormat pada orang tua, mau mendengarkan. Kan orang bilang disiplin itu kunci sukses ya. Boleh pintar, boleh cerdas, boleh jenius, kalau nggak disiplin itu sia-sia. Saya masih ingat kata dokter langganan saya, oh jadi orang sukses itu nggak perlu pintar ya. Cukup rajin menghafal, rajin disiplin gitu kan ya, dalam mengerjakan tugas, itu akan sukses ke depannya. Itu juga dengan yang apa kita berikan kepada anak kita ya. Kita harapkan dia pintar, tapi dia harapkan juga dia tertib, disiplin, sehingga dia menumbuhkan punya sikap mandiri. Lalu bagaimana tugas orang tua di sini, seperti apa nih Mas Dave? Yang pertama tentunya bukan itu ya topik kita pada siang ini. Jangan marah-marah, jangan teriak-teriak gitu kan ya. Marah dengan marah-marah itu berbeda. Marah-marah itu nggak ada berhentinya ya. Berapa dari A sampai Z gitu kan ya. Bahkan sampai mengutip kata-kata filsafat atau mengutip kata-kata religius atau gitu kata-kata yang sudah setahun lalu nggak pernah dibahas lagi gitu ya. Yang ngerti mamanya dan papanya doang, anaknya nggak mengerti ya. Jadi kalau memang itu peran orang tua, tugas orang tua supaya anak disiplin, ya tumbuhkan dengan rasa cinta. Pola asuh yang penuh cinta, penuh kasih sayang, membantu anak jadi disiplin. Aduh Mas Dave, ya namanya orang tua ya sayang lah, cinta pada anaknya. Ya tapi diuji dulu. Ya apakah cinta itu terjadi ketika ada masalah? Ya, ketika anaknya membuat kita emosi marah-marah? Ya, apakah cintanya itu terbukti ketika kita akan marah berlebihan? Ya, nah pola asuh yang dilandaskan ketika kita mengajari anak, bersama-sama membuat kesepakatan dengan anak berdasarkan cinta, berdasarkan rasa sayang, berdasarkan keinginan supaya dia tumbuh lebih baik, itu akan mudah membuat dia mengingat dan mentaati aturan sehingga dia patuh, Mbak Nara.